Halo Bray. Lama kali nih kita tidak jumpa dalam perkontenan soal kebun nih. Aduh, tak terasa ya hampir 6 bulan kita upload tentang tutorial. Alhamdulillah di hari ini kita bisa menemani Anda semuanya untuk memberikan tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat dalam memelihara kebo blazer ini nih yang kadang-kadang bikin nyusahin. Nah, setelah 6 bulan off ya, kita dari KD Motors minta maaf ya karena udah lama tidak monitoring, tidak memberikan tutorial-tutorial lengkap kepada subscriber kita semua. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa nih like, komen, subscribe karena itu sangat memberi semangat lah buat kita bikin tutorial buat pemeliharaan blazernya ya. Nah, untuk hari ini kita spesial nih, akan memberikan tutorial yang lengkap dari awal sampai akhir tentang gearbox power steering ya, dari trik pembongkaran dari unit sampai overhaul, penggantian seal, sampai bersih-bersih, pokoknya sampai trik bikin kinclongnya juga nanti kita kasih tahu ya. Nah, siap nggak? Oke. Nah, untuk unit yang akan kita eksekusi adalah ini dia. Keluhannya ini adalah bocor parah dari area seal gearbox bagian bawah, yaitu yang ke pitman arm. Nah, jadi keluhannya setiap berapa kilometer itu harus nambah oli power steering, dan di parkiran itu banyak banget ya oli yang berceceran dari oli power steering. Dari mana masalahnya, dari mana problemnya, dan gimana cara mengatasinya, kita saksikan bersama tim dari KD Motors. Oke, kali ini bersama saya Kang Denny ya. Seperti yang dikatakan oleh Kang Denny tadi, bahwa dugaan analisa kita ini dari seal gearbox power steering ya. Maka dari itu, tahap selanjutnya akan kita masukkan dulu ke ruang operasi. Oke. Oke, langsung saja kita analisa ya. Kita lihat titik kebocorannya ya. Wow. Kita lihat ya, sangat basah ya, sampai bagian cross member ini full oli. Sudah jelas ya di bagian gearbox bagian bawah ya, ini pas as yang ke pitman ini sangat basah dan ngucur olinya ya. Langsung kita eksekusi, kita siapkan kunci-kuncinya. Ada palu, ada kunci 18 pas ya, 18-19 pas. Ada kunci 15 ring, sambungan, kunci shock 11, shock 16, ada ratchet, ring min, 18 ring, 22 ring. Langsung kita eksekusi. Langkah awal seperti biasa, membuka pipa saluran udara. Nah, selanjutnya kita akan membuka bagian selang ya. Nanti kita akan buka bagian selang ini ya. Ini ada 2 baut penguncinya menggunakan kunci 18 pas. Jangan lupa siapkan penampungan oli ya, atau botol kecil untuk menampung olinya agar tidak bleberan ya. Untuk nempel atau penguncinya sudah terlepas. Nah, ini kita siapkan botol kecil untuk menampung olinya ya. Kita selipkan di bagian sini saja ya. Nah, masuk bagian sini. Maaf, kabelnya kita singkirkan dulu. Nah, oke. Setelah itu kita angkat selangnya, kita pindahkan ke botol sini ya. Dua-duanya. Oke. Nah,
ini untuk selangnya, kedua selangnya udah masuk di mulut botolnya ya. Selanjutnya kita buka tutup tabung oli power steeringnya ya, supaya olinya turun semua. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah, membuka bagian fitment, bagian tap steer juga ya. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ada 3 baut. Sebelah kanan sini, roda, dekat roda kanan ada 3 baut ukuran 16. Nanti kita buka. Ini untuk pelepasan fitment ya, akan kita lepas dulu untuk sepi penguncinya ya. Kita gunakan tang ya agar lebih mudah. Selanjutnya untuk murnya menggunakan kunci 18 atau 19. Selanjutnya ya, ini untuk murnya nggak kita buka full. Selanjutnya kita getok dulu ya bagian as ya, di fitmentnya. Ini kebetulan fitmentnya gampang terlepas ya, nggak lengket. Kalau lengket kadang kita harus turunkan bersama idle armnya juga ya. Selanjutnya kita buka ya untuk baut idle arm yang baut 2 ya, 2 baut 15. Kenapa ini dibuka? Ini untuk mempermudah untuk menggeser posisi ya, posisi penyambung terot itu, besi penyambung terot, agar pas menurunkan gearboxnya lebih gampang ya. Selanjutnya bagian sini ya, kita lihat itu substeer ya, substeer bagian atas kita lepas terlebih dahulu itu menggunakan kunci 15 sok. Setelah tadi bagian fitment sudah terlepas ya. Ini bautnya kita lepas. Oke. Setelah itu kita tarik ya. Kita tarik menggunakan kekuatan ekstra. Oke, sudah terlepas. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah terlepas ya. Selanjutnya masih substeer tapi yang bagian bawahnya, yang di bagian gearboxnya. Selanjutnya kita buka baut yang di gearbox ya, ada 3 baut. Kita ini singkirkan dulu untuk wadah penampungannya ya, ditakutkan tumpah. Kita tinggal buka 3 baut yang di bagian sasis sebelah kanan ya. Nah, ini ada 3 baut. Satu, 2, 3 ya. Ya, selanjutnya hanya tinggal menurunkan saja ya. Bautnya sudah terlepas semua, bagian fitment juga sudah, substeer sudah, tinggal kita turunkan. Kadang. Oke. Ini kondisi gearboxnya ya, sudah turun. Bisa kita lihat untuk kebocoran parah ada di bagian sini. Selanjutnya akan kita bongkar total untuk gearbox ini ya. Nanti akan kita bersihkan, lalu kita rakit ulang dan kita pasang seal-sealnya. Nah, ini bagian yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu tahap pembongkaran.
sebelum kita lanjut bongkar, jangan lupa ya, tetap terus dukung kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, untuk teman-teman yang membutuhkan spare part Chevrolet terutama Blazer, bisa juga ya menghubungi langsung di nomor WA yang tertera di deskripsi ya, atau juga ada link marketplace-nya ya, ada Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak. Ya, kita lepas dulu untuk baut substir. Nah, ini menggunakan kunci shock 11 ya, substir yang di bagian gearboxnya. Lalu kita lepas. Nah, oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas baut pengunci pitman ya. Selanjutnya kita getok pelan-pelan saja, menggunakan kekerasan. Oke, sudah terlepas ya. Selanjutnya kita lepas dulu bagian asnya ya. Ini ada 4 baut menggunakan kunci 14. Ya, setelah terlepas, jangan lupa nah, ini akan kita bongkar total atau overhaul. Jadi kita akan lepas juga untuk bagian atasnya ya. Ya, di bagian atas ini ada pengunci. Kita lepas terlebih dahulu. Ini kita lepas dengan cara di ya. Selanjutnya kita lepas juga. Ya, ini kuncinya spesial. Lepas. Selanjutnya kita akan tarik ya bagian dalamnya. Oke, kita akan tarik ya, kita lepas. Caranya seperti ini, menggunakan 2 obeng kiri kanan yang cara diungkit. Ini penampakannya. Ini seal gearbox bagian atas. Kedua, ini bagian atas, ini bagian tengahnya. Tuh. Ya, setelah bagian seal terlepas, kita angkat juga nih bagian tengahnya. Oke. Selanjutnya ini di bagian dalam. Ini akan kita lepas juga. Ini yang sering dibilang konsol bebek gitu ya. Ini cara melepasnya gampang, langsung kita turun saja ya. Kita akan buka untuk gear ini bagian dalam ini ya. Ini cara melepasnya ke arah bagian bawah ya. Kita lepas dulu untuk sepi pengunci ya. Sepi pengunci, ini ada sepi pengunci. Caranya ini ada lubang kita masukkan pen ya. Kita ketuk-ketuk. Nah, bisa kita lihat untuk speed penguncinya keluar, lalu tinggal kita cungkil saja. Oke,
Lepas. Selanjutnya kita masukkan ini ya, extension atau sambungan bagian atas, lalu kita ketuk perlahan. Nah, ini langsung keluar ya. Oke, ini ada bagiannya, bagiannya ini penutupnya. Ini ada seal juga di sini. Ini akan kita bersihkan keseluruhan total semuanya ya, sebagian dalam-dalamnya. Nah, termasuk nanti terakhir kita ganti sealnya ya. Nah, tadi terdapat kebocoran di seal bagian sini ya, seal bawah ya. Dan kemungkinan seal bagian atas juga kita ganti sekalian ya. Oke, ini ada bagian-bagian komponen dalamnya ya. Ini lumayan banyak ya. Ini ada ini juga ya, ada apa? Ball bearing. Jumlahnya ini harus ada 24 buah ya. Nanti kita akan bersihkan. Setelah dibersihkan nanti kita rakit kembali. Juga nanti kita akan analisa ulang ya. Ini sepertinya sealnya masih baru, belum lama kemungkinan. Ini sudah bocor kembali. Kita akan analisa ulang apakah ada kerusakan di bagian as ini ya. Ini bagian komponen yang sudah kita bersihkan. Kita bersihkan dari luar sampai dalam ya. Untuk yang bagian luar masih kita bersihkan ya, menggunakan cairan perontok kerak ya, untuk membersih kerak. Dan ini untuk bagian dalam kita bersihkan menggunakan bensin. Ini ada juga seal-sealnya ya. Dan ini ada seal bagian luar. Ini berbeda ya. Nah, ini memang berbeda karena ini seal gearbox power steering versi lain, yaitu versi Cherokee. Nah, kita akan coba menggunakan seal versi ini ya. Kenapa? Karena di bengkel sebelumnya ini sudah ganti seal baru, tapi tidak lama bocor lagi dan bocornya lumayan deras. Untuk di asnya sendiri ini sebenarnya belum luka ya, belum luka. Jadi di as ini nggak ada masalah, ini belum luka. Kita akan coba seal versi ini, nanti hanya ada sedikit perubahan di bagian gearboxnya, itu harus menggeser posisi bearingnya ya ke dalam. Jadi bearingnya kita geser dulu ke dalam, baru kita masukkan seal barunya. Untuk pemasangan sealnya, setelah sebelumnya untuk bagian bearing kita geser sedikit ya ke bagian dalam. Kita ketok-ketok perlahan. Sudah masuk ya, karena sealnya lebih tebal ya, jadi yang akan kita pasang selanjutnya hanya teflonnya saja ya dari seal sebelumnya. Selanjutnya langsung kita pasang spinya ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya langkah terakhir, tinggal memasukkan seal debu ya, atau seal penutupnya ya. Seperti ini. Selanjutnya kita kasih grease bagian luarnya. Secukupnya. Tahap selanjutnya kita lakukan perakitan ya. Untuk perakitan awal yang harus kita pasang adalah
Ini ya, sebelum kita masukkan, kita lumuri terlebih dahulu menggunakan oli ATF, baru ya bagian permukaannya kita lumuri supaya lebih gampang saat posisi memasukkannya ya. Lalu kita masukin. Ini posisi sampai sini ya. Nah, yang dua lubang ini itu untuk memasukkan ball bearingnya. Kita pasang on seperti ini. Kita masukkan dari bagian atas. Jangan lupa kasih pelumas lagi. Ini tahap yang menyenangkan ya, yaitu memasukkan ball bearingnya ya. Untuk masukkan ball bearing ini perlu kehati-hatian ya, karena jikalau salah masuk nanti dia malah keluar jalurnya. Di dalam tadi yang di kontrol bebek itu ada jalurnya. Tuh. Jadi untuk bagian sini, bagian yang sebelah kanan ya, itu harus masuk ke bawah, ke bagian bawah sini ya, bukan ke bagian depan, ke bagian belakang berarti. Kalau yang bagian sana itu harus masuk ke bagian depannya. Tuh. Kita masukkan satu persatu ya, dari yang sebelah depan dulu. Ini satu, masuk satu, kita dorong ya, sambil kita hitung ya, ini harus ada 24 biji ya. Untuk bagian depan sini sudah kita masukkan sekitar 15 buah. Kita bisa masukkan keseluruhan dari depan sini sebenarnya ya. Jadi kita masukkan, kita dorong lagi. Nah, untuk bagian depan bisa dilihat itu sudah ada ya, sudah terlihat. Nah, supaya aman kita pasang ini penutup jalurnya ya ini dahulu, supaya yang bagian sana tidak lewat ya, tidak lewat dari jalurnya. Setelah penutup jalurnya terpasang, yang sisanya kita tempatkan di sini ya, karena lubangnya sudah penuh. Oke, bisa terlihat ya, untuk sebagian ball bearingnya sekitar 4 buah kita tempatkan di penutup jalurnya ya. Lanjut kita pasang penutup yang lainnya ya. Kita harus hati-hati, takutkan ada ball bearing yang kenceng dari jalurnya. Nah. Oke, sudah aman, sudah tertutup di jalurnya. Setelah itu kita pasang penguncinya ya, menggunakan 2 buah baut 10. Kita kencangkan bautnya, 2 buah baut 10. Oke, setelah itu kita posisikan berdiri ya untuk gearboxnya, karena selanjutnya akan kita pasang komponen bagian atas. Bagian-bagiannya kita pasang dulu sealnya.
Selanjutnya seal coklat. Oke, kita masukkan. Ini posisinya harus pas ya. Sini coakan. Dan di dalamnya ada apa? Knock tuh ya. Kalau bisa dilihat. Ini harus pas. Oke, sudah pas ya. Lanjut, bisa kita pasang penutup dan seal bagian atas. Oke, ini kita pasang. Setelah ini kita tekan dulu, kita lanjut kembali ke bagian bawah. Di bagian belakang sini ini ada segini setelan ya. Ini buat geser-geser posisi. Kita posisikan di tempatnya. Nah. Oke, posisi yang tengah ini harus kita senterkan ya. Jadi harus digeser ke bagian sini. Ini harus yang tengah ini harus center bagian sini ya. Caranya kita putar yang atas ini ya. Nah, ini sudah bergeser. Oke, setelah itu baru bisa kita pasang asnya ya. Bagian packingnya bila perlu ditambah dulu sealer ya, supaya tidak bocor. Kita tambah sedikit sealer, jangan terlalu banyak juga ya. Setelah seperti ini bisa kita masukkan untuk asnya dengan terlebih dahulu memberi pelumas di permukaannya ya. Oke, semua bautnya sudah terpasang. Kita tes putarannya dulu. Oke, normal ya. Ini sampai bergerak. Oke, selanjutnya kita pasang terlebih dahulu untuk tutup bagian bawah. Setelah itu nanti kita akan melakukan penyetelan ya. Kita pasang seal bagian belakang, lanjut tutupnya ya. Oke, kita pasang spiknya ya. Selanjutnya untuk bagian atas ini kita kencangkan, tapi pengencangannya
kita sesuaikan ya, tapi tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kendor juga ya, karena ini nanti pengaruh ke berat dan ringannya setir ya. Kita putar-putar kan. Nah, ini cukup ya, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti akan berat ke setirnya ya. Selanjutnya nih kunci. Oke, ini udah selesai ya. Oke, selanjutnya ini ada setelan juga, nanti kita akan setel ya. Ini setelannya, ini ada drat, semakin dratnya ke dalam dia semakin berat ya setelan setirnya. Berlanjut ke tahap penyetelan ya, kita pasang terlebih dahulu pitmannya ya. Untuk pemasangan pitman ada bagian ininya ya, maknya ini gak bisa terbalik jadinya. Ini ke atas arahnya, karena ini tadi udah kita posisikan lurus juga. Oke, kita stop terlebih dahulu. Nah, ini ketika kita goyang-goyang ini terasa ya ada sedikit speleng. Nah, ini perlu kita setel ya di bagian ini ya. Tandanya kita kendorkan terlebih dahulu untuk murnya. Oke, untuk pengendorannya arahnya ke kanan ya, ke arah diam. Lanjut untuk bagian atasnya kita putar. Berarti kita putar ke kiri ya, kiri. Kita kencangkan dulu, kita coba. Nah, ini udah padat. Kita coba menggunakan sabuknya. Oke, ini agak berat, terlalu banyak, kita setel ulang. Nah, ini udah pas ya, posisi spelengnya nggak ada. Ketika kita gerak-gerak ini langsung responsif ya. Selanjutnya akan kita pasang kembali di unit, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Check it out ya. Lanjut kita pasang ke unitnya ya. Sebelum kita pasang terlebih dahulu untuk substir ya. Untuk pemasangan substir ini harus pas ya. Di sini ada coakan, di gigi ini ada coakan yang kosong, ini harus pas ya. Oke, kita paskan. Oke, sudah pas. Lanjut kita pasang bautnya. Ini menggunakan shock 11. Jadi untuk substirnya kita pasang langsung dari bawah ya. Jadi saat menaikkan gearboxnya ini langsung terangkat ke atas ya. Lanjut untuk substir bagian atas, ini harus pas ya, tidak boleh terbalik. Kadang kalau terbalik nanti posisi bautnya terbalik juga ya, jadi agak susah. Plat penguncinya, lalu kita pasang casingnya atau covernya. Nah, sebelumnya kita luruskan terlebih dahulu ya. Posisi baut ini harus lurus ya dengan posisi pitman. Oke, selanjutnya pasang cover. Setelah itu untuk posisi bagian atas
Berarti ini yang bagian kotak harus ada sebelah sini ya, atau kalau dari arah kamera sebelah kiri berarti ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan berlangsung ke tahap pemasangan ke unit ya. Oke, gearboxnya sudah terpasang juga ya. Sudah kita masukkan oli, sudah kita tes juga, dan alhamdulillah ya tidak ada kebocoran. Dan sampai saat ini aman ya, setir juga enak, enteng, bisa dilihat dari bawah juga. Santaran. Oke, aman ya, kering. Selanjutnya mungkin akan kita tes wrap terlebih dahulu ya. Oke, pekerjaan sudah selesai. Waktunya kita tes strip. Mon. Ya, kita test drive ya, sambil kita rasakan apakah ada keluhan lain di mobilnya ya. Untuk setir enak ya, gak banyak spelengnya intinya. Oke, ini posisi bengkel kita ya di Jalan Permata, Rawakalong, Gunung Sindur. Di seberang kita ada bengkel cat ya. Dari engine untuk tarikannya masih responsif. Ya, untuk setir masih enak ya. Kondisinya masih ampeg ya. Padat. Iya, padat kokoh. Oke guys, selesai sudah ya tutorial dari kita tentang gearbox power steering. Ngerti nggak? Ngerti dong. Kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya KD Motor untuk mendapatkan update-update tutorial tentang pemeliharaan Opel Blazer kesayangan Anda. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga postingan kita kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.